Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 5 yang cantik solihah, yang ganteng soli, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Ustazah harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kali ini bersama Ustazah Dewi, kita akan belajar di tema 1 ini tentang alat gerak hewan dan manusia. Semuanya siap? Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama supaya ilmu kalian menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semangat kakak? Oke, semangat, cus. Ya, baik kakak. Pada tema 1 kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti? Ayo kita lanjutkan dahulu. Nah, sebelum kalian belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, maka kalian perlu pahami peta konsepnya terlebih dahulu, sehingga nanti akan tahu apa saja yang akan kita pelajari pada tema 1 kali ini. Oke? Ya, yaitu organ atau alat gerak. Pada siapa? Yang pertama adalah pada hewan. Nah, hewan apa yang akan organ gerak hewan apa yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama adalah pada hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Jadi, hewan-hewan yang tidak memiliki tulang. Baik. Berikutnya, nah, hewan apa saja itu? Yaitu nanti kita akan belajar tentang golongan cacing. Kemudian yang kedua adalah golongan moluska. Ketiga adalah golongan serangga. Dan yang keempat golongan laba-laba. Sedangkan yang kelima adalah golongan udang dan kepiting atau krustasi. Nah, hewan-hewan ini adalah yang sering kalian lihat atau saksikan sehari-hari di sekeliling kita, ya. Kemudian berikutnya, hewan apa yang akan kita pelajari nanti organ geraknya? Yaitu organ gerak atau alat gerak dari hewan-hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi ini adalah hewan-hewan yang bertulang. Nah, supaya kalian bisa membedakan antara hewan yang tak bertulang dan hewan yang bertulang. Apa saja hewan-hewan yang memiliki tulang belakang ini? Nah, nanti kita yang pertama akan belajar tentang alat gerak yang ada pada golongan mamalia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang alat gerak pada golongan burung atau unggas dan aves. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar alat gerak golongan reptil. Nah, siapa mereka nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Berikutnya adalah golongan amfibi. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari. Kemudian golongan ikan yang terakhir. Nah, binatang-binatang ini adalah yang memiliki tulang. Kemudian setelah kita selesai belajar tentang alat gerak hewan, maka kita selanjutnya belajar tentang alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia ada berapa macam? Nah, yang pertama ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif maksudnya dia hanya menyokong saja, membantu untuk bergerak. Jadi bukan dia penggerak utamanya. Apa yang disebut alat gerak pasif pada manusia?
Nah, yaitu rangka atau tulang. Tulang kita itu adalah alat gerak pasif. Dia yang menyokong pergerakan yang kita lakukan. Kemudian apa saja nanti yang akan kita pelajari, yaitu pembagian rangka tubuh, kemudian persendian. Kita akan belajar tentang sendi. Persendian itu adalah sambungan antar tulang, sehingga tulang kita bisa dibengkok-bengkokkan menjadi lentur ya. Kemudian berikutnya adalah kita belajar tentang kelainan dan penyakit pada tulang atau persendian. Kemudian kita belajar tentang apa lagi? Nah, ini yang kedua, kita belajar tentang alat gerak aktif pada manusia. Siapa dia? Nah, dialah otot kita. Nah, alat gerak aktif kita adalah otot ya, atau biasanya kita sebut daging gitu ya. Otot kita itu adalah alat gerak aktif karena sesungguhnya energi yang untuk menggerakkan itu ada pada otot kita. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang jenis-jenis otot. Nah, kemudian setelah itu kita belajar tentang gangguan apa saja yang biasa terjadi pada otot. Berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara kita memelihara kesehatan tulang dan otot kita. Oke? Sudah paham ya kakak semuanya? Jadi nanti kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan berikutnya adalah alat gerak manusia. Tapi pada pertemuan kali ini kita khusus belajar tentang alat gerak pada hewan, baik yang avertebrata maupun vertebrata. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, nah, kita akan belajar tentang hewan alvertebrata yang tak bertulang belakang. Hewan apa saja dia? Nah, yuk kita lanjutkan. Yang pertama adalah golongan cacing. Nah, organ atau alat gerak hewan golongan cacing. Kalian semua pernah melihat cacing atau pernah memegang cacing? Iya, baik. Bagus. Kita seringkali melihat cacing tanah. Ini ada di sekitar kita ya. Biasanya ada di kebun-kebun, ada di halaman. Kalau pada saat selesai hujan biasanya banyak keluar. Biasanya di tanah-tanah yang gembur, cacing ini banyak terdapat di sana ya. Nah, seperti ini bentuknya. Coba perhatikan, cacing tanah ini akan bergerak menggunakan otot-otot perutnya ini. Karena cacing tidak punya kaki. Dia menggunakan otot-otot perutnya ini untuk menggerakkan tubuhnya, untuk merayap, melata, untuk pindah ke tempat-tempat yang lain. Kemudian berikutnya ini ada contoh cacing yang lain adalah cacing darah. Nah, siapa yang suka mancing? Nah, cacing darah ini sering digunakan orang untuk memancing ikan karena memang cacing darah adalah cacing yang sangat disukai ikan. Dan bagi yang punya ikan di rumah, biasanya salah satu pakan ikan itu adalah cacing darah ini. Cacing darah juga bergerak menggunakan otot-otot perutnya untuk berjalan ya. Otot perutnya digerakkan sehingga dia bisa berpindah tempat dengan cara melata, merayap dengan otot perutnya. Oke, selanjutnya. Nah, golongan yang kedua adalah golongan moluska. Golongan moluska adalah hewan-hewan yang bertubuh lunak ya, binatang yang bertubuh lunak, tak bertulang ya. Ada yang memiliki cangkang, ada juga yang tidak memiliki cangkang. Jadi yang memiliki cangkang misalnya golongan siput, keong, bekicot, ini semuanya memiliki cangkang. Kemudian juga golongan kerang juga memiliki cangkang. Kemudian yang tidak bercangkang, ini ada cumi-cumi,
ya, atau loligo, kemudian sotong, dan ada gurita atau oktopus. Nah, sotong dan cumi-cumi ini hampir mirip ya. Untuk sotong dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakelnya ini ya untuk berenang. Juga sirip yang seperti menyerupai sirip di sisi badannya ini digunakan untuk berenang. Adapun gurita, dia menggunakan tentakelnya untuk merayap ya di dasar perairan biasanya. Nah, ini merayap di dasar perairan. Kemudian bagaimana kerang berjalan? Kalau kerang, dia memiliki kaki pipih yang bisa keluar dari sela-sela cangkangnya ya, menjulur dari cangkangnya, kemudian dia mendorong pasir sehingga dia bisa berpindah tempat. Dan kalau golongan siput dan siput bekicot yang keong itu dia menggerakkan otot-otot perutnya ini di badannya ini untuk merayap, untuk bergerak berpindah tempat. Nah, demikian. Berikutnya, binatang apa yang tak bertulang belakang? Nah, yang ketiga adalah golongan serangga. Kalian tahu serangga? Ya. Semua binatang yang memiliki kaki jumlahnya 6 atau 3 pasang itu disebut serangga. Nah, serangga ini ada yang memiliki sayap, ada yang tidak memiliki sayap. Contohnya semut dan rayap. Dia serangga tapi tidak memiliki sayap. Kemudian ada juga belalang. Kalian pasti sangat tahu ya belalang. Kemudian ada kupu-kupu yang sering kalian saksikan. Ada lebah, ada capung, ada lalat, ada kecoa, ada kumbang. Ini ada kumbang pengumpul kotoran, ada kumbang hijau, ada belalang daun. Kemudian ada ladybug, ada tonggeret. Semua serangga-serangga ini sebagian besar bergerak dengan sayapnya. Adapun kakinya digunakan untuk hinggap ya, dan sayapnya dia gunakan untuk terbang. Dia bergerak dengan terbang. Sedangkan semut dan rayap dia bergerak dengan merayap dengan kakinya ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah golongan laba-laba. Nah, jangan salah, golongan laba-laba bukan termasuk golongan serangga. Dia digolongkan tersendiri daripada serangga ya. Laba-laba karena dia memiliki kaki 8, sedangkan serangga kakinya jumlahnya 6. Nah, ini contoh-contoh laba-laba, yang ada di sekitar kita. Nah, laba-laba ada yang memiliki rumah berupa jaring halus, ada pula yang tidak membuat rumah seperti tarantula. Dia tidak membuat rumah jaring ya untuk menangkap mangsanya. Bagaimana cara mereka berjalan? Kebanyakan dari laba-laba ini berjalan dengan merayap. Dia bergerak menggunakan kaki yang 8 ini dengan cara merayap. Baik, berikutnya. Nah, yang golongan avertebrata yang terakhir adalah golongan udang dan kepiting. Nah, coba perhatikan, udang dan kepiting ini memiliki 10 kaki atau 5 pasang kaki. Dan kaki yang terdepan biasanya merupakan kaki capit. Nah, kaki capit digunakan untuk menangkap mangsanya dan untuk makan. Nah, ini kaki capitnya. Semuanya kakinya berjumlah 10. Bagaimana dia bergerak? Untuk udang dan kepiting biasanya berenang menggunakan kakinya, dan kaki ini digunakan untuk merayap di dasar perairan. Ataupun pada kepiting biasanya digunakan merayap di daratan ya. Baik, selanjutnya
Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi hewan-hewan ini semuanya punya tulang, ya. Berbeda dengan yang sebelumnya yang tidak punya tulang. Nah, siapa saja mereka? Kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah golongan mamalia. Kalian tahu mamalia itu artinya apa? Mamalia artinya hewan ini semuanya menyusui anaknya. Jadi mereka melahirkan anaknya dan menyusui anaknya. Ya, hewan yang menyusui anaknya. Nah, ini adalah hewan yang sering kalian saksikan sehari-hari. Ada kucing, ada anjing, ada kelinci. Ini ada sapi, ada domba, ada kambing, rusa, gajah, jerapah, ada harimau, ada serigala dan lain-lain. Semuanya, tikus itu juga termasuk hewan vertebrata yang menyusui, mamalia. Nah, sebagian besar dari mamalia mereka bergerak dengan kakinya. Memiliki 4 kaki umumnya pada hewan-hewan yang hidup di darat. Tetapi mamalia ada yang hidup di air. Nah, ini contohnya lumba-lumba. Jadi mulai sekarang ya, kalau kalian mengatakan lumba-lumba atau paus, jangan ditambahi ikan di depannya karena mereka bukan ikan. Mereka adalah mamalia. Jadi bukan ikan lumba-lumba, tapi lumba-lumba gitu saja. Lumba-lumba, ini ada dugong, ada paus orca. Ini paus orca adalah paus pemakan ikan ya, atau paus pembunuh. Nah, paus banyak sekali jumlah atau jenisnya. Ini hanya ada dikasih contoh satu saja. Kemudian ada pesut. Pesut ini adalah lumba-lumba tapi tinggal di perairan freshwater atau air tawar di Sungai Mahakam. Dia tinggal di Sungai Mahakam di air tawar. Ini juga lumba-lumba air tawar pesut ini. Kemudian ada manati. Manati agak mirip dengan dugong tapi memiliki tubuh yang sedikit lebih kecil. Dan dia lebih jarang keluar permukaan air dibandingkan dengan dugong. Dan yang terakhir ini yang istimewa adalah platypus. Platypus adalah mamalia yang menyusui tapi tidak melahirkan anaknya karena dia bertelur. Bertelur setelah menetas anaknya menyusu pada induknya. Nah, ada lagi mamalia yang terbang. Oh, ada ternyata. Ini dia, mamalia yang terbang adalah kelelawar, ya. Mamalia yang terbang adalah kelelawar. Baik. Sekarang kita lanjutkan berikutnya adalah golongan burung atau aves. Nah, di antara burung ini ada yang disebut unggas. Di antara burung-burung ini ada yang sebagian besar dari burung dia bisa terbang. Akan tetapi ada burung yang tidak bisa terbang. Contohnya adalah burung onta, burung emu, burung kasuari, burung puyuh, burung kiwi, dan penguin. Nah, burung kasuari adalah burung asli dari Irian Jaya. Meskipun dia tidak bisa terbang, tapi kakinya sangat kuat. Jadi kalian harus berhati-hati bila bertemu dengan burung kasuari karena tendangannya sangat kuat ya dan sangat menyakitkan. Dan burung puyuh ini yang telurnya sering kalian makan dan kalian sukai. Nah, di antara burung keluarga burung ini ada yang disebut unggas. Mengapa disebut unggas? Karena burung-burung itu biasanya dimanfaatkan oleh manusia dengan diternakkan, ya, berupa ayam, itik, mentok, kemudian kalkun, ada burung puyuh dan angsa. Nah, mereka ini ada yang dimanfaatkan dagingnya, ada yang diambil telurnya dan sebagainya. Biasanya telur, daging dan bulunya. Nah, ini burung puyuh biasanya diambil telurnya. Baik, berikutnya mereka bagaimana cara bergeraknya. Yang ini yang bisa terbang ya terbang, yang tidak bisa terbang maka dia berjalan dengan kedua kakinya. Nah,
seperti unggas, ini juga sebagian besar unggas ini tidak bisa terbang. Meskipun bisa terbang, semisal ayam, dia bisa terbang tapi tidak terlalu tinggi. Bebek juga bisa terbang, tidak terlalu tinggi. Angsa biasanya bisa terbang, tetapi biasanya yang dipelihara oleh manusia itu tidak, jarang sekali terbang. Ya, yang terbang biasanya terbang pindah tempat adalah angsa-angsa liar. Berikutnya adalah golongan reptil. Golongan reptil ini kalian harus bisa bedakan dengan golongan amfibi ya. Golongan reptil adalah binatang yang berdarah dingin, biasanya memiliki kulit yang keras ya seperti ini dan bersisik. Nah, ada yang memiliki kaki ya sehingga mereka berjalan dengan merayap, dan ada yang tidak memiliki kaki yaitu golongan ular. Ular ini adalah golongan reptil yang tidak memiliki kaki sehingga dia berjalan menggunakan otot perutnya. Sedangkan yang lain berjalan menggunakan kakinya dengan merayap. Mengapa dikatakan merayap? Merayap karena bagian depan tubuhnya semuanya menempel di tanah atau tempat ia berjalan, maka disebut merayap. Baik. Berikutnya adalah golongan amfibi. Golongan amfibi ini ada katak, ada golongan salamander, ada yang disebut golongan cecilia. Nah, katak memiliki tungkai kaki yang panjang di belakang, kaki belakangnya, tungkai kaki belakangnya panjang, sehingga dia bergerak dengan melompat. Nah, seperti ini, melompat. Sedangkan salamander, dia juga memiliki kaki, tetapi dia merayap karena kaki-kakinya relatif sama panjangnya sehingga dia berjalan dengan merayap. Dan karena dia suka berenang di air, maka dia menggunakan kaki-kakinya ini dan ekornya untuk berenang di air. Adapun cecilia, karena dia tidak memiliki kaki, amfibi yang tidak memiliki kaki, maka dia bergerak dengan menggerakkan otot perutnya sehingga dia bisa berpindah tempat. Nah, amfibi, mengapa dikatakan sebagai amfibi? Ya, ini bedanya dengan reptil. Kalau reptil tadi, begitu dia menetas, anak reptil itu sama dengan induknya, bentuknya sudah sama persis seperti induknya, hanya kecil saja, dan dia bernafas dengan paru-paru sejak dia menetas. Adapun amfibi, anak dari amfibi, baik itu anak katak, anak salamander maupun anak cecilia, ketika mereka menetas di air, mereka berenang, mereka bernafas menggunakan insang seperti ikan, dan mereka tinggal sepenuhnya di air. Kemudian mereka mengalami metamorfosis, beberapa kali perubahan bentuk. Kemudian insang itu berubah menjadi paru-paru. Nah, inilah yang membedakan antara golongan amfibi dan golongan reptil. Mereka sama-sama suka air, tetapi untuk amfibi, anak-anak amfibi ini tadinya bernafas menggunakan insang, tetapi kalau anak reptil sejak dia menetas sudah bernafas menggunakan paru-parunya. Nah, baik, lanjut. Berikutnya yang terakhir adalah golongan ikan. Ya, Masya Allah, subhanallah ya. Kita sudah belajar dengan macam-macam hewan yang diciptakan oleh Allah, mulai dari avertebrata dan vertebrata, dan banyak sekali jenis-jenis dari binatang-binatang tersebut. Terutama serangga itu banyak sekali jenisnya, mamalia banyak sekali jenisnya, kemudian reptil juga banyak, amfibi banyak, katak itu banyak sekali jenisnya. Kemudian ikan, Masya Allah, subhanallah ya. Allah menciptakan begitu banyak jenis ikan di lautan. Ini hanya sebagian kecil saja yang
dikeluarkan di gambar ini. Ini mungkin yang sering kalian, misalnya tuna. Ini mungkin kalian sering memakan ikan tuna ya, karena sering dijual di pasar. Kemudian ada ikan baronang, ini ikannya enak juga dimakan. Kemudian ada ikan hiu. Nah, ini bedanya. Kalau hiu itu ikan, tapi kalau paus itu mamalia, ya. Ikan pari itu juga ikan, sedangkan hiu itu juga ikan, sedangkan paus itu mamalia. Paus, lumba-lumba, mamalia, bukan ikan. Dan ini ada ikan badut, dan ini berbagai macam ikan hias. Ini adalah ikan-ikan di lautan. Ini sebenarnya masih banyak lagi jenisnya. Nah, adapun yang ikan air tawar yang sering kalian saksikan adalah ini ada ikan nila, ada ikan patin, ada ikan gurami. Nah, ini pasti kalian suka sekali dengan ikan gurami yang dibakar ya, ataupun yang di asam manis. Kemudian ada ikan tawes. Ikan tawes biasanya dijadikan ikan asin ya. Kemudian ada ikan belida. Kalau ikan belida ini biasanya di daerah Sumatera. Nah, ikan belida ini biasanya dimasak jadi apa tuh yang di Palembang itu namanya empek-empek ya. Oke. Baik, bagaimana mereka bergerak? Nah, Allah menciptakan alat gerak pada ikan karena mereka hidup di air, maka Allah menciptakan mereka memiliki sirip ya. Jadi sirip, semua ikan memiliki ada sirip dada yang ada di sampingnya. Kemudian ada sirip punggung. Nih, sirip punggung ada di atas punggungnya. Kemudian sirip perut atau abdominal, sirip perut. Kemudian sirip anal atau sirip yang di dekat kloakanya. Kemudian ada sirip ekor atau kaudal. Nah, semua sirip ini memiliki fungsinya dalam berenang. Adapun kemudi ikan ketika berenang, ketika dia akan berbelok dan sebagainya, itu menggunakan ekornya ya. Nah, ini yang sirip dadanya itu seperti tangannya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia bergerak di air, dia bisa berbelok-belok di dalam air dengan lincahnya ya. Masya Allah, subhanallah. Itu yang dikaruniakan Allah pada golongan ikan ini. Jadi mereka berenang menggunakan sirip-siripnya. Nah, kakak, kita sudah. Nah, sekarang kita berlatih. Kita sudah selesai belajar tentang hewan, alat gerak hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Ayo kita berlatih sekarang. Nomor 1 adalah hewan avertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya dengan cara melata. A. Cacing, ular, keong. Yang B. Bekicot, cacing, kerang. Dan yang C. Cumi-cumi, sotong, siput. Sedangkan yang D adalah cacing tanah, siput, dan bekicot. Nah, jawabannya adalah iya benar, cacing tanah, siput, dan bekicot. Baik, yang kedua, hewan avertebrata yang bergerak merayap menggunakan kakinya adalah A. Keong, kecoa, belalang. Yang B. Jangkrik, cicak, kaki seribu. Yang C. Semut, laba-laba, rayap. Yang D. Ada udang, cumi-cumi, gurita. Apa jawabannya? Ya, baik, kita lihat. Iya, semut, laba-laba, rayap adalah avertebrata yang bergerak merayap menggunakan kakinya. Ya. Baik, berikutnya nomor 3. Apa nomor 3? Ya, hewan mamalia yang bergerak menggunakan siripnya adalah A. Lumba-lumba, hiu, manatee. B. Ada tuna, ikan pari, paus, orca. C. Hiu martil, berang-berang, anjing laut. D. Ada pesut, paus biru, dugong. Apa jawaban kalian?
Baik, coba kita lihat. Iya, besut, paus biru, dan dugong. Mengapa bukan yang A? Karena ada hiu. Hiu bukan mamalia. Mengapa bukan yang B? Tuna, ikan pari bukan mamalia. Mengapa bukan yang C? Hiu itu bukan mamalia. Adapun berang-berang dan anjing laut adalah mamalia tapi tidak mempunyai sirip. Nah, jadi jawaban yang benar adalah besut, paus biru, dan dugong. Ya baik, untuk soal yang nomor 4. Latihan nomor 4, apa hewan-hewan mamalia yang bergerak dengan terbang? Siapa dia? A. Elang. B. Kelelawar. C. Merpati. D. Bangau. Apa jawaban kalian? Iya, benar. Jawabannya adalah kelelawar. Dia adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Berikutnya, nomor 5. Hewan reptilia yang bergerak menggunakan otot perutnya adalah A. Cicak kadal. B. Buaya penyu. C. Biawak iguana. D. Sanca piton. Apa jawaban kalian reptilia yang bergerak dengan otot perut? Iya, benar sekali. Sanca dan piton. Dia adalah reptil, ular sanca dan ular piton adalah reptil yang bergerak dengan otot perutnya. Alhamdulillah. Berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk alat gerak hewan avertebrata dan vertebrata sudah selesai kita bahas kali ini. Nah, kakak-kakak, bila kalian ada yang kurang mengerti, silakan ditonton lagi videonya, kalian ulang lagi untuk supaya kalian bisa hafal, oh hewan apa saja yang termasuk avertebrata dan bagaimana mereka berjalan. Hewan apa saja yang termasuk vertebrata dan bagaimana mereka berjalan, kalian akan bisa hafal, bisa tahu ketika kalian ulang lagi. Dan kalau kalian masih kurang mengerti ketika menyaksikan ulang video ini, maka kalian boleh bertanya pada Ustazah. Yang penting kalian selalu semangat, ya, oke? Baik kakak yang cantik solihah dan ganteng solih, kelas 5 semuanya, kita cukupkan sampai di sini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.